Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di bulan Ramadan ini merupakan momentum yang ditunggu-tunggu khususnya untuk umat muslim. Selain merupakan kewajiban, ternyata banyak sekali nih manfaatnya untuk kesehatan. Dan faktanya puasa ini memicu sebuah proses dalam tubuh yang dinamakan autofagi. Nah, kira-kira apa dan seperti apa sih autofagi itu? Dan bagaimana nih manfaatnya untuk tubuh kita? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pemirsa Showbiz yang menjalankan puasa masih lancarkah sampai hari ini? Ada berita baik nih mengenai manfaat puasa untuk kesehatan tubuh kita. Ternyata kegiatan puasa ini memicu terjadinya autofagi yang bisa bikin kita awet muda. Sebetulnya apa sih autofagi itu dan bagaimana proses terjadinya di dalam tubuh kita? Autofagi adalah di mana terjadi proses di mana terjadi pembuangan sel-sel yang tidak digunakan sekaligus regenerasi. Jadi disintesis kembali sel-sel yang rusak. Nah, pada saat puasa di mana asupan makanan dari tubuh itu tidak ada, kan kita puasa selama beberapa jam ya. Nah, sel tubuh akan mengalami stres karena asupan makanan yang kurang. Kalori yang didapat dari pemecahan lemak sebagai energi alternatif. Kalau energi yang didapat dari glikogen dan glukosa yang terdapat di otot, hati, dan jaringan lemak itu habis, maka digunakanlah lemak. Autofagi ini merupakan sistem imun bawaan pada tubuh yang bisa membersihkan sel-sel yang rusak untuk regenerasi tubuh dan menjaga fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Kalau sel tubuh yang selama ini selalu kekurangan, dia akan beradaptasi dengan kondisi ini, yaitu dengan menggunakan kalori yang ada seefisien mungkin. Akibatnya, metabolismenya menjadi lambat. Nah, sel-sel tubuh itu akan mengalami proses yang namanya autofagi. Seperti itu. Ya, sangat berpengaruh di mana jadi karena kekurangan makan, jadi sel-sel juga akan lapar kan. Nah, akibatnya mereka akan memakan sel-sel yang mati itu dan digantikan dengan yang baru. Nah, di masa pandemi seperti ini adalah momen yang pas karena terjadinya autofagi akibat berpuasa dapat melindungi diri dari resiko infeksi, salah satunya COVID-19. Bonus lainnya juga bisa bikin kita awet muda loh pemirsa Showbiz. Kalau jangka pendek selama puasa kan itu kan cuma 30 hari. Di mana di situ terjadi regenerasi dan juga pembuangan sisa-sisa sel yang rusak dan digantikan oleh yang baru, makanya bisa jadi awet muda. Tapi kalau prosesnya ini berlangsung lama dalam jangka waktu panjang, itu tidak baik, terutama untuk otot jantung. Di mana sel-sel otot jantung itu kan perlu makanan. Kalau berlangsung lama-lama jadi otot jantungnya akan mati. Seperti itu. Jadi untuk jangka pendek baik, tapi jangka panjang tidak dianjurkan. Ya secara rutin, tapi untuk 30 hari terus-terusan nggak bagus juga. Kalau misalnya seminggu 2 kali, untuk penelitian seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kita berpuasa, bagus dilakukan. Karena kan sehari ini puasa, besok digantikan oleh asupan kalori yang adekuat. Jadi tidak masalah. Tapi kalau berlangsung terus-terusan tidak baik juga. Salah satu publik figur Fanny Gasani juga mengakui banyak banget manfaat puasa untuk kesehatan. Kita masukin makanan atau minuman ke dalam tubuh itu sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan keinginan kita. Jadi let's say, wah beduk nih, pengen rasanya makan gorengan, apa itu kan udah salah kan sebenarnya gitu. Atau yang manis-manis itu udah salah. Kalau kita banyak lihat juga orang-orang ngomong seharusnya kita ketika sekarang kita berpuasa kadar gula kita kan rendah. Jadi jangan juga pas buka puasa langsung mengejutkan badan kita dengan minum-minuman atau makan makanan yang manis. Jadi benar-benar fluktuasinya tuh benar-benar mengagetkan di tubuh kita gitu. Jadi kalau bisa ya yang santai-santai aja lah gitu. Ketika kita makan yang makan dan minum yang gizinya juga seimbang, nutrisinya juga cukup, tentu bisa detoks tubuh gitu. Selain berpuasa, aktivitas lain yang bisa memicu terjadinya autofagi adalah berolahraga.
Aktivitas fisik bisa memicu terjadinya autofagi pada organ yang merupakan bagian dari proses regulasi metabolisme. Contohnya seperti otot, hati, pankreas, dan jaringan adipose.